Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan hidup saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan dan saya akan menopang saudara di dalam doa, saya rindu terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Berharap firman Tuhan ini akan menguatkan, meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara ketika kita akan menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 62, mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Yang menuliskan mazmur ini saudara adalah Daud. Daud mengalami begitu banyak pengalaman di dalam kehidupannya. Dia mengawali sebagai penggembala domba yang sering menghadapi singa-singa di padang gurun. Dia juga pernah menjadi panglima tentara yang sering menghadapi tentara musuh yang besar, dan sampai akhirnya dia menjadi raja. Dan dalam pengalaman kehidupannya itu saudara, dia menegaskan di dalam mazmurnya bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Tentu saja dalam perjalanan hidup Daud yang dia alami saudara, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak pergumulan, persoalan, beban hidup, dan sebagainya dan sebagainya. Dan dalam semua tantangan, persoalan, pergumulan, beban yang dia alami itu saudara, dia menegaskan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hari ini apa yang saudara alami? Adakah saudara yang sedang menghadapi beban hidup, persoalan, pergumulan yang berat di dalam kehidupan saudara? Dalam semuanya itu, apakah saudara merindukan ketenangan di dalam hidup saudara? Lalu kalau saudara perlu ketenangan, tentu saja setiap kita rindu ketenangan, apalagi di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Lalu kalau kita butuh ketenangan, apa yang kita lakukan? Di mana kita mencari ketenangan, dan apakah kita menemukan ketenangan itu? Daud menegaskan melalui pengalaman hidupnya di dalam mazmur ini saudara, bahwa dia mengalami ketenangan hanya dekat dengan Allah. Dan hari ini pun saudara, saya rindu kita mengalami itu dan kita mengakui itu saudara, bahwa hanya dekat pada Allah kita bisa mengalami ketenangan hidup. Itu artinya saudara, bahwa kalau hari ini kita jauh dari Tuhan, maka mendekatlah kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara merasa bahwa saudara sedang jauh dari Tuhan, dan saudara merasa hidup saudara tidak tenang, dengar saudara, mendekatlah kepada Tuhan supaya saudara mengalami ketenangan seperti yang ditegaskan oleh pemazmur ini, oleh Daud ini, bahwa di dekat dengan Allah dia mengalami ketenangan. Kalau saudara rindu hari ini saudara mengalami ketenangan dalam hidup saudara,
tetaplah dekat dengan Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Di sana ada ketenangan, di sana ada harapan, di sana ada ketentraman. Dekatlah kepada Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita hidup dekat dengan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan untuk kita tinggal dekat dengan Tuhan? Itu yang dinasihatkan pemazmur ini, saudara. Di ayat yang ke-9, dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya dia menyaksikan melalui pengalaman hidupnya bahwa dia dekat dengan Tuhan dan di sana dia mengalami ketenangan. Dan apa yang dia lakukan sehingga dia mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan, itu yang dia nasihatkan kepada umat Tuhan. Dia berkata di ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Bagaimana kita mengalami kedekatan dengan Tuhan? Bagaimana kita tinggal dekat dengan Tuhan? Yang pertama, dengan percaya kepada Dia setiap waktu. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, tetaplah percaya kepada Tuhan setiap waktu. Maka dengan demikian firman Allah ini menegaskan bahwa seperti pemazmur, kita akan mengalami ketenangan hidup. Kalau saudara mendambakan ketenangan, kedamaian, ketentraman hidup di dalam perjalanan hidup saudara, saudara harus dekat dengan Tuhan. Dan kalau saudara bertanya bagaimana supaya aku tinggal dekat dengan Tuhan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, dalam segala situasi kehidupan saudara. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mengalami ketenangan, ketentraman di dalam perjalanan kehidupan saudara. Terkadang kita mengalami, saudara, kita bingung, kita tidak mengerti dengan kondisi yang kita alami. Tetapi pernahkah saudara mengalami saat saudara bingung, saudara tidak mengerti, tetapi saudara mengalami ketenangan? Seharusnya saudara sudah khawatir di sana. Seharusnya saudara sudah ketakutan. Tetapi di sana saudara mengalami ketenangan. Karena saudara percaya Tuhan pasti menolong saudara. Itu yang dimaksudkan pemazmur ini, saudara. Dia mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tetap percaya kepada Tuhan apapun situasi kondisinya. Adakah situasi dan kondisi yang begitu berat yang saudara sedang alami saat ini? Tetaplah percaya kepada Tuhan, saudara. Tetaplah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka saudara akan menyaksikan pertolongan Allah yang ajaib, yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Saudara akan menyaksikan ketenangan dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Jadi yang pertama, untuk hidup dekat dengan Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Kemudian yang kedua yang dia nasihatkan kepada umat Tuhan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Masih ayat 9, saudara, dia menegaskan bahwa curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Jadi untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan, maka umatnya harus berdoa kepada Dia, berserah kepada Dia, berseru kepada Dia. Hari ini kalau saudara rindu, saudara mengalami ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam perjalanan hidup saudara, serahkan semuanya kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, berserahlah kepadanya, bermohonlah kepadanya. Dia Allah yang mempedulikan setiap saudara. Curahkan isi hatimu dan alami ketenangan dekat dengan Tuhan. Kemudian yang terakhir dia berkata, Allah ialah tempat perlindungan kita. Artinya yang ketiga yang dia nasihatkan adalah berlindunglah kepada Allah karena dialah tempat perlindungan kita. Dia melindungi umat-umatnya dalam segala kondisi. Itu yang dialami oleh Daud. Mulai dia sebagai penggembala, mulai dia sebagai panglima tentara, lalu kemudian sebagai raja. Dalam semua yang dia alami, berkali-kali dia menghadapi maut, berkali-kali Saul misalnya mau membunuh dia, tetapi selalu saja Tuhan melindungi dia dan melindungi dan menyelamatkan dia. Dan hari ini pun Tuhan akan terus menjagai, melindungi saudara.
berlindunglah kepada Dia. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah sama seperti pemazmur, kita mengalami, seperti Daud kita mengalami, bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Bagaimana supaya kita mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan? Tetap percaya kepada Dia dalam segala situasi. Curahkan isi hatimu kepada Dia dalam segala situasi, dan berlindunglah kepada Dia dalam segala situasi. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Kita naikkan doa dengan penuh iman dan ketenangan, karena Tuhan pasti menjawab kita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus, semakin harmonis dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak, campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan
keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anak-Mu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah. Netralkan tekanan darahnya ya Tuhan. Normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan. Normalkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anak-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan
dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong. Jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan apapun yang menjadi sakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi. Dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai
PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, biar Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.